Pengenalan nama anggota kelompok, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Fas Muharam dari kelas 12 IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Syah Mukhtar dari SMA N2 Krakatau Steel, kelas 12 IPS 5, absen nomor 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Iqbal Rojak, asal sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Steel, Cilegon, kelas 12 IPS 5, nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Reza, asal sekolah SMA 2 KS Cilegon. Saya dari kelas 12 IPS 5, nomor SEM 30. Hidup semanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Kurniawan dari SMA N2 Krakatau Steel Cilegon dari kelas 12 IPS 5, absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marami Susmail Albani dari sekolah SMA 2 KS Cilegon, kelas 12 IPS 5, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Juliansyah dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi ekonomi akuntansi kelas 12 persamaan dasar akuntansi. Silakan simak videonya hingga selesai. Pengelompokan akun. Pertama, aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Dibagi menjadi kas, piutang usaha, wesel tagih. Beban bayar di muka, tanah, bangunan, peralatan, perkakas, dan perabotan. Kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan utang atau kewajiban negara terhadap pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Akun-akunnya ada 3, yaitu utang usaha, wesel bayar, dan kewajiban akrual. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Perusahaan, perorangan, atau persekutuan memiliki akun modal yang terpisah dan akun penarikan yang terpisah bagi setiap pemilik. Ekuitas terdiri atas beberapa akun, yakni sebagai berikut: modal, penarikan, Pendapatan beban. Contoh soalnya seperti ini. Pertama-tama itu kita harus membuat analisisnya. Mulai dari tanggal 14. Tanggal 14 di situ tertulis dibayar per kas gaji para pegawai. Dibayar per kas berarti kasnya berkurang. Modalnya juga berkurang. Nah, untuk yang dasar itu harta sama dengan modal, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ruas kiri harta, ruas kanan modal. Nah, kalau misal di sini bisa ruas kiri itu aset atau juga harta, ruas kanan itu kewajiban atau utang ditambah modal. Jadi sebelah kanan ini bisa utang sama bisa modal. Nah, ini bertulis modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena bayar beban. Dibayar per kas gaji para pegawai. Bayar gaji itu berarti bayar beban. Bayar beban sewa, bayar beban gaji, bayar beban biaya listrik, biaya telepon, itu masuk buat minus. Terus yang yang tanggal 15-nya kasnya berkurang, modal juga berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Dibayar per kas. Dibayar berarti sama kayak yang ini ya, tanggal 14. Modalnya juga berkurang. Nah, jelas sama kayak di atas ya pokoknya. Terus yang sama kayak tanggal 14. Terus tanggal 18-nya Haji Sutarman mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Berarti kasnya berkurang lah. Kasnya berkurang. Karena kan dia mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Berarti di ruas kanannya modalnya juga berkurang.
Kenapa modal berkurang? Karena di sini kan modal berkurang untuk prive sama bayar beban. Prive itu mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Udah jelas kan? Nomor 20. Tanggal 20 diterima per kas piutang. Diterima berarti kasnya bertambah. Piutangnya piutang ini harta ya. Harta, tapi di sininya tulisnya harta lain berupa piutang. Berkurang. Kenapa kasnya bertambah? Karena diterima per kas piutang. Diterima berarti menerima uang dong. Menerima uang berarti kasnya bertambah. Grup musiknya si grup musik ini bayar ke perusahaan ini, utang dia kan banyak, dia membayar utangnya itu. Jadi kalau piutang itu kan orang yang meminjamkan, orang yang memberi utang. Jadi harta lain berupa piutang ini berkurang, utang dianya jadi berkurang. Di si perusahaan ininya piutangnya jadi berkurang. Terus yang tanggal 22, bayar utang per kas pada toko serba usaha. Bayar utang berarti kasnya berkurang, utangnya berkurang. Kenapa demikian? Kasnya itu dibayar utang. Berarti perusahaan ini membayar utang ke toko serba usaha pakai kas, berarti kasnya berkurang. Utangnya juga berkurang karena ya kan membayar, namanya juga membayar, utangnya berkurang. Lalu setelah di sini ke tabel ditulis disalin saja. Tanggal 14 kasnya berkurang. Kalau berkurang itu pakai tanda kurung 37.500.000. Modalnya juga berkurang 30.500. Tanggal 15-nya kasnya berkurang juga 22.500. Tanggal 18-nya kasnya berkurang 32.500. Modalnya juga berkurang 32.500.000. Terus tanggal 20-nya diterima kasnya bertambah. Kalau bertambah berarti gini aja, 110 juta. Terus harta lain berupa piutangnya berkurang. Piutang berkurang 110 juta. Tanggal 22-nya kasnya berkurang berapa? 7.500.000. 7.500.000 berkurang, utangnya berkurang juga 7.500.000. Selesai.